Nah, kawannya Sok Katul ini cerita lagi sama kawan yang lain. Nah, kawannya yang lain itu ceritalah sama aku. Begitu, jadi cerita berantai. 2 hari yang lalu, aku dikasih nomor telepon daripada Henry Tarigan. Jadi, cuman belum ku apa ya, nantilah. Jadi kata mereka, minta aja Henry Tarigan memulangkan Sedis sama Sok Katul itu katanya. Itulah. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arah Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan arah Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini, siang menjelang sore ini, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya memaparkan bagaimana beliau ini dapat informasi dari Henry Tarigan itu. Ternyata mereka ini imigran semua, tidak ada yang menjadi warga sana, tapi coba-coba untuk menjadi penyandang dana untuk para penghujat-penghujat ya, untuk menyakiti orang-orang di negaranya ya, di Indonesia ini. Nah, mereka tidak berpikir bahwasanya keluarganya masih ada tinggal di sini ya, keluarganya masih di Indonesia, jadi semuanya masih ada di Indonesia, namun mereka tidak berpikir bahwasanya efek dari hukuman sosial itu akan sampai kepada keluarganya, kepada dirinya. Itu tidak berpikir orang-orang tak berotak itu ya. Memang mereka ini memang terang-terangan menantang umat Islam itu. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Nah, inilah satu mau aku bilang juga ya sama semua penonton. Bagaimana aku dapat data Henry Tarigan itu? Kalian itu kan lugu. Henry Tarigan itu dekat dengan Sok Katul Bekatul. Kemudian Sok Katul Bekatul saking dekatnya dengan seseorang cerita bahwa Henry Tarigan itu juga imigran, belum lengkap surat-suratnya, ibaratnya belum menjadi warga negara Amerika lah ya. Nah, kawannya Sok Katul ini cerita lagi sama kawan yang lain. Nah, kawannya yang lain itu ceritalah sama aku. Begitu, jadi cerita berantai. 2 hari yang lalu, aku dikasih nomor telepon daripada Henry Tarigan. Jadi, cuman belum ku apa ya, nantilah. Jadi kata mereka, minta aja Henry Tarigan memulangkan Sedis sama Sok Katul itu katanya. Itulah. Jadi kawan-kawan, kadang aku kasihan juga, tapi di sini percaya diri. Sok Katul itu ini loh. Sok Katul itu kemarin dia pernah sempat nangis. Saya ingin pulang, saya bekerja 2 shift di sini. Ada kemarin itu videonya. Tertekan dia. Iya. Jadi, waduh, aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Bun. Udah ini Ya. ya, udah koordinasi ya. Ya tadi baru chat sedikit. Maksudnya si Bang Rudy ini kan student, coba gimana nggak disirikin orang. Dia sekolah mau ambil sarjana apa ini? Kayak Unirifa nih student nih. Jangan sampai student hukum. ya. Hukum. Student law. Ya. Ambil internasional juga jadi bagus gitu loh. Belum mampu. Nggak bisa. Dia ngikut-ngikut aku, Bun. Aku Ya. kuliah, dia pun kuliah. Nggak mau kali dia kalah sama aku. Iyalah daripada ribut. Jadi Bang Rudy, saya mau nanya soal si Mega Tetron. Sorry, Uni sebentar. Di Mega Tetron ini, itu istrinya di Indonesia? Iya, di Indonesia. Alamatnya di Jawa Timur. Nih, gini nih. Orang yang terpisah dari keluarga tinggal di Amerika itu masyarakat kelas 2. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia datangnya visa turis, bukan karena dia profesional. Sama dengan si Edis, nggak bisa pulang. Kalau pulang nggak bisa balik lagi. Itu gayanya kan selangit. Sorry nih, nah Iwan Villa berapa ribu orang nih udah? 1000 denger ya? Nih
si Megatetron sama istri terpisah, berarti dia datang sini kayak Kang Nandar nih, ngadu nasib. Tahu-tahu terima dapat visa Amerika, berangkat, istri tinggal. Lah kalau si Bang ini Kang Nandar pulang, ya nggak bisa balik lagi. Itu namanya illegal immigrant atau undocumented. Makanya mulutnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, Pak Rudi. Malam, Tante Mika. Gitu Bang Rudi. Jadi udah ketahuan nih. Wah, saya bikin PT yang bagus nih ntar. Bang Rudi, Ah, aku dapat informasi. Katanya mendapatkan ancaman, betul ya? betul. Apa? Saya mau digeruduk oleh siapa? Si Reda. Reda mengorganisir mau disuruh ormas ke tempat saya. Padahal ormas tersebut tidak pernah saya jelekkan ya dan tidak pernah saya singgung. PBB Saya hanya itu mengatakan, apa namanya? PBB ya apa? kayak gitulah. Apa Ya, itu jadi PBB itu? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi dengar dulu. Naikin dulu bentar, naikin dulu stikernya Nandar, itu kena kepalanya, jadi biar nggak enak dilihat, agak ke atas lagi. Lanjut, Walabu. Iya. Nah, jadi waktu itu kan aku ada bilang bahwa si Edis TV menyebarkan foto seseorang dan foto itu aku nggak kenal entah siapa. Jadi ku konfirmasilah sama si Edis TV. Dia bilang namanya si Anu Syanu dan orang itu dari organisasi ini katanya kan. Dialah yang membocorkan alamat saya katanya. Saya bilang mana ada. Semua orang kalian suruh tuduh membocorkan. Kemarin Mikana, sekarang dia. Saya bilang saya nggak dapat video itu dari dia kan begitu ya. Akhirnya waktu itu saya tidak tahu orang itu siapa, ya saya publis lah kan. Jadi saya bilang ini bapak ini dituduh Syedis begini begono kan begitu ya. Dan kata Syedis beliau ini dari organisasi ini ono. Begitulah rupanya dipelintir sama anggotanya Syedis, Serdana Syedis, seolah aku menjelekkan organisasi itu. Padahal enggak ada aku jelekkan. Memang bapak itu, Syedis mengatakan bapak itu dari organisasi itu, begitu loh. Ya. Syedis yang bilang bukan aku, jadi aku sampaikan aja. Masa menyampaikan gitu aja salah? Kan lucu. Jadi mereka serang aku, katanya membuka data. Mana ada kebuka yang buka Syedis kok, aku bilang. Dan Syedis pernah live, kan diucapkan Syedis itu, aku bilang. Bahkan ada suaranya dikirimnya sama aku. Bapak itu nggak percaya. Terus aku dituduh-tuduh. Ya udahlah, suka-suka pula, aku bilang. Aku bisa apa? Kan gitu. Jadi mereka mau menghantam aku seorang diri, mereka mau keroyokan. Kan memalukan itu kawan. Sudah aku bilang, biarlah aku dengan Syedis bertarung. Yang lain minggir, nonton aja. Nah, tadi siang ada sejenis. Nah, ini kesalahan dari kasus kami berdua. Orang-orang Oten ini, mereka tidak ada berniat mendamaikan kami. Tetapi mereka hanya berniat, saya itu mengalah, Syedis itu bebas, bicara apa saja. Oh, nggak bisa, aku bilang. Kalau mereka itu bijaksana, maka kami harus didamaikan. Bukan saya dibujuk, atau dipaksa, oh kamu kan senior, kamu kan begini, kamu. Masa aku terima fitnah Syedis, aku memakan uang Rudi Simamora? Kan sudah kebodohan itu kalau aku mengalah. Iya, aku bilang. Dan orang akan mentertawakan aku terus, dan itu aku membela diri. Jadi aku bilang di Facebookku kan, kesalahannya, Oten-Oten ini memang masih dungu ya. Tidak ada yang mau mendamaikan. Tapi hanya mau menekan aku supaya aku menyerah sama dia. Aku bilang, oh enggak lah, aku bilang. Mati pun aku matilah kan gitu ya. Nah, jadi tadi siang sudah ada yang mau mendamaikan. Katanya si Edis bertanya, memang Rudi mau berdamai katanya. Di sounding aku bilang, ya silakan kalau mau berdamai, siapa yang nggak mau berdamai, aku bilang kan. Ternyata sampai hari ini tidak ada. Memang dia sombong. Udah disampaikan. Bang Rudi, saya tengahin itu karena saya tahu tuh kasus itu. Jadi dia ini bertanya, sebenarnya bukan hubungan soal kamu makan duit atau apa, bukan. Hubungannya sama saat kita ini. Jadi dia udah, si Yuli itu saya nyimak di roomnya dia. Dia udah bikin petisi, kebayang nggak? Oten berapa juta manusia sih? Yang sign petisi cuma 2.500. Saya bilang, bisa apa ini? Nah, itu juga petisi itu kemungkinan ada dua. Kemungkinan bisa membantu atau justru menjebak bahwa ini manusia the most wanted person. Itu si Yuli lagi ngejalanin. Saya lihat 2.500. Makanya aku bilang
maunya si Nandar buat petisi juga dong. Yang intinya kita tidak menuduh si Edis itu seorang penjahat, enggak. Cuman dia Jangan menyalahgunakan. begitu, benar. Itu bakal meringankan dia justru kalau Iya, kita. justru langsung diterima apanya, suakannya. Jadi yang kita bilangkan itu dia berangkat ke sana menggunakan visa tenaga kerja. Tetapi dari sana dia mengumpulkan donasi untuk botak untuk kepentingannya sendiri, untuk memperkaya diri. Dan banyak orang tertipu. Sudah sampai 300.000 US dollar, misalnya begitu ya. Dan kita kirim, dia mengumpulkan itu melalui Jadi Zile sifatnya itu. itu Bang Rudi, sorry. Jadi sifatnya itu bukan ancaman jiwanya dia, tapi justru Bukan. ya benar, udah bagus itu. Nah, jadi tuliskan ZLE-nya itu, tuliskan nomornya sama email dia. Kan ada itu dipamerkannya email dia. Ya mudah-mudahan apalah Amerika pulang kau. Nah, nanti solusi yang dia buat adalah dia akan lari dulu ke negara Eropa. Kalau sudah dilihatnya agak-agak apa, biar jangan dideportasi Amerika, dia lari. Bisa. Hah? Kalau dia sudah di sini overstay, orang kan lihat paspor. Emang dia bisa bikin paspor baru? Nggak bisa. Nah. Pasti di ini, kalau dia udah overstay di satu negara, itu ada connectingnya. Nggak bisa begitu. Apalagi yang Nah, kalau kayak kebetulan ibu kan kata si Botak Tron dekat dengan kedutaan. Ya bilang aja ketika dia memperpanjang, ya dibatalin aja. Tarik aja, ditahan apanya itu kan. kalau gitu kirim data-datanya dia kalau bisa. Jadi saya masukkan itu nanti ke orang bagian ini. Dan kan sudah dibilangnya, namanya Edis Sidabutar itu aja katanya sudah terdata itu katanya. Kan itu dibilang si Edis waktu itu kan. Oke. Boleh lah. Nah, Oh, nomornya, nomor HP WA-nya itu ya kasihkan aja. Kita tidak menuduh dia penjahat. Kalau dia nuduh kita kita tuduh dia penjahat, gampang kali dia dapat suaka. Iya. Saya Oke, ini nih kita sapa dulu nih. Ada tamu nih. Bentar Bunda ya, biar kita ini. Masalah koordinasi, saran saya lebih baik di belakang aja. Karena nanti malah itu dijadikan sebagai video yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, dianggap kita sedang berkoordinasi untuk sesuatu lah. Kita harus jaga itu juga. Mending kita sekarang biarkan. Ini stikernya ganggu kayaknya, Nandar. Kalau di gua lihat mulutnya. Nandar kok beneran botak atau? Botak betulan dia. Uni dikit aja sebelum lanjut. Bang Rudi, ada nggak punya teman baik? Kalau Kristen banyak saya di sini teman orang Indonesia. Tapi yang baik, yang kira-kira pro ke Bang Rudi, yang bisa saya pakai buat bekerja sama untuk menghadap ke tempat yang lebih tinggi. Punya nggak? Kira-kira. Sebenarnya penggemarku banyak di sana, cuman aku nggak maulah melibatkan mereka. Kenapa nggak mau? Ya nanti Coba mereka aja pasti tanya. protes. Sekarang buat begini, jadi case-nya saya nanti waktu ke ini kita ke orang kita itu lebih kuat karena apa? Oh ini bukan urusan Islam aja ini Pak Kristen pun tidak setuju sama dia gitu. Jadi dia ini emang Coba nanti penjahat. aku cari tahu. Coba cari tahu ya. Oke lanjut Uni. Ya. Naikkan Oke. herder, Ripa biar Oke, seru. kita Biar puas orang itu. naikkan herder ya. Ya, Walabu jadi biar puas Siril mereka. Kitiu malam ini akan menghadapi Herder Kudus TV teman-teman. Dan sebelumnya kita nyanyikan sebuah lagu dulu ya. Lagu spesial untuk Walabu. Jadikan aku Muhammad Hari Bang yang akan ini aku lagi mau nyanyi, jangan ganggu dulu. Biar kita buka dulu acara Rudi Iskariot versus Herder Kudus ini dengan lagu yang fenomenal. Purba balik Mika, sudah agamanya belum? apa? Bentar dulu, Mika, sudah Ya. belum? Oke. Salam Bapak Purba, Kristen silakan. aku, Kak Rifa. Langsung Bapak hajar Wak Labu Pak. Kalau aku bukan mengajar Lai itu memberikan semangat aku. Aku fansnya Lai Rudianes Wah, dari tahun 2000. jarang. nanti Uni Rifa, nanti sesi separuh kita naikkan pendukung sang debater dari Kristen. Nanti kita minta Enggak lah, taggingnya di bawah. sekarang aja. Kalau ada pendukung kita naikkan. Biar aja Bapak Purba ini di sini. Ya, Bapak jangan silakan. turun. Bapak kan soalnya di Enggak, antara mau sebanyak kerja ini. lagi. Oh, mau kerja. Yaudah, sampaikanlah apa yang mau Iya. disampaikan sama Wak Labu. Wak Labu yang ambeien, kan? Yang pertama untuk Lai Rudianes jangan gentar menghadapi orang itu, herder itu. Yang kedua Berani. buat herder Edis, tolong kalian berpikir jernih, jangan objektif, subjektif lah kalian.
Mulai Terbalik, dari terbalik, tahun jangan 2019, subjektif, objektif. Terbalik, terbalik. Nah, ya. Mulai tahun 2019 coba cek kalian jejak di digital Rudi Johannes kayak mana cerita perjalanan dia. Jadi berpikir apalah kalian? Jernih. Masa kalian dukung penghujat Kristen? Jelas-jelas dia mengatakan di situ tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Baru yang kedua, karya salib itu karya iblis. Kalau karya iblis itu berarti sama saja kau diselamatkan iblis. Jadi buat Laiku Mantap. semangat terus Lai. Aku berdoa untuk Lai terus. Oke, salam Laiku. Siap. Oke, Le Purba, terima kasih. Diam dulu Sunset. Diam dulu ya, diam dulu. Jadi herder memang harus setia, tapi jangan kayak gitu kali lah, sabar ya. Komal ini kita khususkan untuk Wak Labu ingin berhadapan dengan herder-herder sekudis. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengembalikan diskusi ini kepada dialog yang pernah kita bangun beberapa tahun silam, yaitu kita boleh baku hantam dalam argumen tapi tidak membiarkan negara kita ini dirusak sama betul-betul. Dulu aku pernah bilang dungu kalian permanen. Sekarang si Wak Labu baru tahu dia kan yang kuhadapi selama ini kan. Memang dungu kalian. Kalian tuh cuma punya kesetiaan. Aku pakai kata si Wak Labu. Kesetiaan kalian punya, otak nggak ada. Oke, header yang naik tolong yang pintar ya. Herdis yang pintar ya. Artaban silakan mengonggong. Oke, selamat malam semuanya. Rudi. Malam. Dengar ya suaranya ya, jelas ya. Malam. Oke. Aku di sini aku tidak pendukung Edis, tidak pendukung lain. Bukan gitu ya. Aku di sini tidak memusuhi Edis Yakin? dan juga tidak memusuhi lain. Yakin? Ya. Aku mendukung kalian dua-dua. Yakin? Yakin. Oke, yakin ya. Mendukung Oke, kalian silakan. dua-dua. Berarti objektif, Karena silakan. kalian Ya. karena kan Silakan. kalian ini kan selama ini kan apologet kan kupikir ya sebagai orang-orang yang memberitakan Injil kan gitu. Cuman kemarin ada masalah seperti itu. Sebenarnya ya kalau menurut aku ini juga orang awam. Kalau menurut aku sebenarnya kurang bijak kalau masalah itu dibuka di depan publik. Sebenarnya kalau bisa maunya di belakang layar. Jadi Siapa? tidak. Ya, siapa? Masalah-masalah yang gini lah seperti itu kan gitu. Sebenarnya kan seperti itu. Ya, siapa? Cuman aku gimana? Menurut Lai siapa yang membuat itu di publik pertama sekali? Aku nggak bilang siapa. Pokoknya menurut aku kan gitu sebenarnya kalau bisa kan masalah seperti itu kan harusnya kan maunya kan bijak di belakang layar kan seperti itu. Aku nggak menuduh siapa. Oke, bisa Lai tangkap ya. Ya. Oke. Nah, terus cuman sebenarnya kalaupun aku jumpa seandainya kalau bisa ngomong dengan Edis, aku juga akan ngomong akan ada juga sesuatu yang kritik dari dia. Cuman sulit untuk ngomong sama dia untuk ketemu kan gitu. Nah, puji Tuhan di sini aku bisa ketemu dengan Lai kan gitu. Nah, menurut Lai kalau aku tidak bukan memusuhi dia dan memusuhi Lai, masih layakkah aku dikatakan sebagai orang Kristen? Layak, oke, puji Tuhan. Kamu kira Yesus tidak mengajar kita memusuhi? Oke, nah itu seperti itu. Dan yang aku harapkan juga seperti itu. Nah, buat teman-teman juga saudara-saudara seiman yang ada di bawah mungkin yang menonton dan mendengar, jangan benci siapapun. Baik Edis, baik Lai Rudi Johannes, kan itu seperti itu. Jadi kalaupun ada kata-kata yang mengatakan, ini saya sebenarnya mau mengkritik juga. Kata-kata julukan Rudi Iskariot, saya tidak setuju. Oke? Dan kata-kata pun kalau ada juga yang seperti Lai katakan, Edis tipu, saya juga tidak setuju. Oke, objektif. Jadi saya nggak setuju, walaupun mungkin ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin salah, tapi hal yang seperti itu sebaiknya tidak ada gitu. Cuman di sini karena yang lain yang aku ketemu, yang lain atau perlu aku on cam supaya jelas ya. Kalau aku nggak perlu on cam, Oke. suaranya deh betul. Oke, nah supaya jadi jangan dikatakan nanti saya ini penakut ya, saya gentle. Bisa dilihat. Jadi gini, cuman saya sedikit karena lah yang ketemu dengan saya.
sebenarnya kan kalau kata-kata herder seperti itu, apalagi tadi saya juga belum ngomong saya udah dikatakan herder kan gitu kan, dan like ketawa-ketawa kan itu kan sebenarnya kan kurang bijak seperti itu. Lah tahu apa artinya? Masa wah, itu kan nggak bagus like itu. Coba Belum googling dulu, tentu googling semua dulu. orang itu, Ya yang googling belum dulu, tentu googling semua dulu. orang yang belum tentu orang semua yang mau naik mau ngomong sejahat apa. Biar jangan Maksud gini terjadi sebentar ya, sejahat apapun. miscommunication kita, arti herder itu cari aja nanti ya. Biar jangan ada rasa sakit hati atau apa, cari aja. Nah, tapi gini lah, karena kan gini kan udah dibilang herder menggonggong. Ripa tadi kan bilang seperti itu. Semalam pun saya udah minta naik, cuman nggak sempat kan Ya gitu. berarti Jadi kan kami yang mengatakan Ciwak Labu ini memang menunggu herdernya si Kudis memang. Kalau abang bukan herder nggak usah baper, berarti abang bukan herder gitu aja nya bang. Ini Ripa, sebentar saya ngomong dengan Lek Rudi ya kan itu. Nah jadi kan seperti itu, dan yang saya lihat Lek ketawa-ketawa kan gitu kan kurang mantap Lek gitu Lek. Itu dosa. Lah aja ketawa. Ha? Bukan, sebenarnya gini loh maksudku gini. Kalau ketawa itu bukan gue bilang dosa, bahkan mungkin sehat kalau ketawa dengan ya. Nah, demikian tadi kamu Muslimin ya, yang dimana Rudy Hanes memaparkan dari mana informasi tentang orang-orang yang menghujat di Amerika itu dapat dari mana. Bocor dari Sofiatul ternyata ya, dari pacarnya Sofiatul mungkin. Nah, inilah ketika orang-orang kafir itu tidak mau menggunakan akal, tidak mau menggunakan nalarnya, ya, apa yang akan terjadi kepada mereka, pada keluarga mereka seenak-enak jidatnya. Kenapa? Mereka ini pengangguran, mereka pengangguran yang menghujat, menghina-hina umat Islam, menghina-hina nabinya umat Islam, menghina-hina sesembahnya umat Islam ini untuk cari makan, ya, untuk cari makan. Kenapa? Mereka ini orang-orang tidak punya pekerjaan. Kalaupun Edis, ya, kalaupun seorang seperti Edis mengaku dulu tuh pernah mengaku sama saya tuh bahwasanya hartanya itu 3 miliar lebih katanya. Bohong, itu bullshit. Ya, dia tidak punya apa-apa dan katanya dia pergi ke Amerika itu membawa duit berapa itu 1,6 M. Bohong. Karena apa? Saya dulu pernah sampaikan bahwasanya sebelum dia pergi ya ke Amerika itu, dia pernah nyangkut di Singapura itu pun kehabisan duit. Nah, dia minta waktu itu sebelum berangkat masih di Indonesia itu sama Sofiatul itu masuk ke roomnya Pauzang. Nah, seperti Pauzang kan tadi malam cerita tuh di yang sudah saya upload itu bahwasanya dia pernah minta tolong sama Pauzang nih, tapi mereka tidak punya duit. Pauzang juga tidak memberikan bantuan ya, dan Edis itu juga tidak punya duit, Sofiatul pun juga tidak punya duit, lalu menggalang dana melalui YouTube-nya. Itu saya tahu persis bagaimana si Edis itu sayang, video-video si Edis yang zaman dulu itu sudah dihapusi sama dia. Jadi jejak digital itu tidak bisa lengkap, sulit untuk didapatkan kembali itu karena memang waktu itu tidak ada yang merekod sih ya, kayak saya juga belum punya channel waktu itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ribudi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير